Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang sudah hadir. Kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Prodi Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Ibu Rosleni Marliani, MSI. Yang kami hormati pemateri acara hari ini, Bapak Heranandri Martiawan, SPSI Psikolog. Serta tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara pelatihan kompetensi mahasiswa Fakultas Psikologi tahun 2020. Yang diselenggarakan pada hari ini, Sabtu 7 November 2020, bertempat di Auditorium Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan mengusung tema Pemantapan Karir Psikologi di Masa Depan. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sebelumnya, hadirin yang ada di sini dipersilahkan untuk menggunakan maskernya. Perkenalkan, nama saya Silvi Novita sebagai MC dalam acara ini. Baiklah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Yang ketiga, pembacaan Al-Quran dan doa. Dan langsung nanti kita akan menuju kepada materi pelatihan. Serta terakhir, penutupan. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah sama-sama kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Kepala Prodi yang hadir secara online. Kepala Prodi Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Ibu Rosleni Marliani, MSI, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber Bapak Hernandri Martiawan MPC, yang sangat saya banggakan anak-anakku mahasiswa sekalian yang hadir di sini, terutama angkatan 2016 ya, dan angkatan-angkatan lainnya yang berkesempatan juga bisa hadir untuk ikut mereguk ilmu yang akan nanti disampaikan oleh narasumber. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama, dan mohon maaf karena saya baru bisa datang secara virtual, tidak bisa offline karena ada sesuatu hal yang tadinya sih direncanakan mau offline, tapi karena agak terlambat, jadi biar tidak menghambat jalannya acara untuk berikutnya, maka mohon maaf saya mohon izin untuk melakukan pembukaan dan sambutan di sini secara online saja. Pertama-tama ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para narasumber yang pada hari ini berkesempatan meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk berbagi dengan mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kami sampaikan juga permohonan maaf yang tak terhingga dari pimpinan kami beserta jajaran yang tidak bisa hadir dikarenakan dengan kegiatan-kegiatan lain, acara-acara lain yang kebetulan walaupun hari Sabtu juga dari fakultas sangat padat kegiatannya, hingga minggu besok juga masih tetap padat, jadi kami berbagi waktu. Karena itu mohon maaf yang tak terhingga kepada para narasumber, mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan berjalannya acara ini dengan ketidakhadiran para pimpinan fakultas. Mudah-mudahan nanti materi yang akan disampaikan oleh para narasumber, yang kalau saya lihat salah satunya narasumber di sini yang nanti yang pertama akan memberikan itu dari Bapak Hernandri Martiawan MPC. Di sini melihat dari CV-nya sih sangat luar biasa ya, sosok yang nanti oleh para mahasiswa semua ini menjadi ajang kesempatan yang sangat luar biasa untuk mereguk ilmu dari beliau ya, karena beliau itu pengalamannya yang sangat luar biasa. Di sini kan tercatat sebagai konsultan SDM di beberapa BUMN, BUMD, gitu kan, kementerian, perusahaan swasta dan sebagainya. Ini sangat-sangat yang luar biasa yang nanti kalian bisa ikut sharing gitu ya, selain mendapatkan materi, informasi, ilmu dan sebagainya. Ini mudah-mudahan menjadi bekal untuk kalian yang para lulusan dari psikologi ini harus siap untuk terjun ke dunia kerja gitu. Yang kebetulan sih kalau di psikologi insya Allah ya, karena psikologi ini bisa masuk dalam berbagai ranah ya, artinya kalau dari konteks instansi itu kan ibaratnya dari mulai instansi pemerintahan gitu kan, mau rumah sakit, sekolah, TNI, kepolisian dan sebagainya, itu betul-betul kita bisa masuk ke semua ranah, alhamdulillah ya. Dengan catatan tetap kita harus menjadi orang yang berkualitas, gitu kan, yang bisa diandalkan dengan keilmuan yang kita miliki sebagai bekal untuk di dunia kerja nanti, gitu kan. Nah, untuk persiapan semua ini, apalagi kondisi sekarang ya, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Yang mana para lulusan itu tetap dalam kondisi apapun tidak bisa dijadikan halangan untuk tetap menjadi orang yang berkualitas, untuk tetap siap gitu, menghadapi dunia kerja. Kalau nanti kalian lulus itu tetap menjadi harus SDM yang siap pakai gitu kan, untuk berbagai ranah. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh para narasumber bisa dijadikan bekal optimal oleh kalian ketika lulus nanti,
gitu kan. Sekalian kalian juga nanti bisa sharing berbagai hal yang kira-kira menjadi planning ke depan akan menjadi apa, akan di mana bisa berbagi berbagi ilmu dengan para narasumber untuk berkonsultasi ya, karena ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa yang harus dioptimalkan oleh kalian, digunakan biar mendapatkan berbagai hal informasi secara optimal juga untuk pembekalan kalian semua menghadapi dunia kerja nanti. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih tak terhingga atas kehadiran dari para narasumber nanti dalam hari ini memberikan pembekalan kepada para mahasiswa psikologi UIN Sunan Jati Bandung. Terima kasih tak terhingga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian ini ya, ngebuka nggak saya? Sebagai pembuka acara ini. Ngebuka acara ini ya. Ya. Dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara saya buka dengan resmi. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan berkah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kaprodi yang telah memberikan sambutan sekaligus pembuka acara ini. Selanjutnya ada pembacaan Al-Quran dan pembacaan doa oleh Saudara Aryo Bimo Fatoni. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum amalakum wa rasuluhu mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa akharuna marjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Bismillah. Marilah kita tundukkan hati dan pandangan kita sejenak untuk sama-sama memohon keridhaan Allah atas mudahnya berjalan acara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, Engkau yang Maha Pemurah, kami berkumpul dalam acara pembukaan kegiatan pelatihan kompetensi mahasiswa ini dengan memohon ridho-Mu. Berkahilah setiap langkah kami, tuntunlah semua perbuatan dan ucapan kami, jadikanlah apa yang telah kami lakukan menjadi ibadah di sisi-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fatoni. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang ditunggu-tunggu, yakni materi di mana nanti kita akan langsung dipandu oleh Saudara Aryo Bimo Fatoni selaku moderator. Kepada Aryo Bimo Fatoni, kami persilakan untuk membantu jalannya materi dengan tema pemantapan karir psikologi di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Aryo Bimo Fatoni, mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang insya Allah akan membantu berjalannya acara ini. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari pemateri. Nama Juliandri Adiwirasana, alamat Komplek Gria Pataruman Asri nomor 12A Cipatik, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Nomor telepon 0856 24872514. Email adiwirisana@gmail.com. Instagram adiwirasana. Tepat tanggal lahir Bogor 30 Juli 1989. Status perkawinan kawin atau menikah, anak 2. Catatan pekerjaan Human Resource and Development RSU Avicenna Juni 2019 sampai sekarang. Talent Acquisition PT Ricis Kuliner Indonesia 2 tahun dan 6 bulan. Recruitment Staff PT Novel Pharmaceutical Labs selama 2 tahun, 6 bulan, tester, observer, dan scholar Darunisa Psychological Service. Academic History, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Psikologi dari tahun 2007 sampai 2012. Peminatan pada Psikologi Industri dan Organisasi Bio, dan Psikologi Pendidikan. Kepada Kak Adri, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ini? Alhamdulillah. Sepi-sepi ini suaranya mana nih, semangat ya. Angkatan berapa nih berarti ini sekarang semester 2016 semester? Nggak usah malu ya. Lagi pandemi gini mah santai aja. Teman-teman,
Terus sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih dulu pada para pimpinan Fakultas Psikologi yang sudah mengundang saya sebagai alumni di sini. Terima kasih mempercayakan mungkin sedikit pengalaman setelah lulus dan mungkin bekerja sampai dengan saat ini. Sekali lagi terima kasih pada para pimpinan Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Bandung. Berikutnya, sebelum nanti masuk ke materi yang mungkin akan ada praktek ya oleh Kang Ari, ya, kita awali dulu bisa dibilang pendahuluan setelah lulus. Apa sih yang harus dipersiapkan atau apa yang harus dipersiapkan sebelum lulus, ya. Mungkin bisa langsung aja slide-nya mungkin Kang ya. Kang Adi, sebentar Oh, ya, ya. saya nimbrung ya. Mangga, Mohon Bu. maaf nih, tadi tidak disebut-sebut namanya karena ada miss nih ya. Karena info yang Apa-apa, saya Bu. terima di awal katanya yang akan memberikan materi siapa Hernanti Ya. Matiawan ya. Jadi Ya, saya Kang belum Herman. mengucapkan selamat datang nih kepada alumnus yang sebagai sosok yang sangat luar biasa dari sekian alumnus yang lain ya gitu ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang diberikan untuk berbagi ilmu dengan para adik-adik kelasnya ya. Dan selamat datang di kampus tercinta ya, Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Bandung. Mudah-mudahan tetap terjalin ya. Jadi ini bukan yang pertama, tapi tetap bersinergi untuk mengaping adik-adik kelasnya dalam hal menghadapi persiapan kalau nanti setelah lulus gitu ya. Kedepannya Kang Adri ya. Ya, karena saya ini ada agenda lain nih, jadi saya mohon izin pamit tidak bisa standby mengikuti materi yang disampaikan oleh Kang Adi untuk adik-adik kelasnya. Tetap sukses ya, dan terima kasih untuk berbagi ilmu dengan para adik-adik kelasnya ya. Terima kasih ya Kak Adi, saya pamit ya untuk semuanya ya. Semangat semuanya untuk mengikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita langsung aja mungkin ya, biar nanti Kang Ari yang lebih lama mungkin materinya, karena itu akan ada praktek buat teman-teman. Mungkin ada yang sudah mempersiapkan CV dan lainnya. Nah, sebelum kita ke sana, kita ada sedikit cerita, tapi jangan ngantuk ya, mudah-mudahan nggak ngantuk. Mangga, slide-nya mungkin bisa ditampilkan aja. Yang halaman di atas dulu, Bang. Oke ya. Udah tampil berarti ya? Oke, baik. Saya ambil judulnya pertanyaan justru. Sudah siap bekerja nggak rekan-rekan ini? Kira-kira udah siap belum? Saya cuma bisa interaksi dulu sama teman-teman yang di ruangan ya. Kalau yang di rumah mungkin bisa sambil mendengarkan. Bisa message mungkin ya. Oke. Bekerja itu sesuatu yang kompleks. Tidak hanya berkaitan dengan materi yang ada di kampus atau sekolah, tapi pelajaran hidup juga teman-teman perlu jadi pelajaran atau menjadi bekal untuk siap bekerja. Jadi kalau teman-teman ketika kuliah hanya istilah dulu kupu-kupu ya, kuliah pulang, kayaknya kurang seru dan bekalnya jadi kurang mantap.
Sebenarnya kalau misalnya teman-teman berorganisasi, apapun organisasinya, ataupun mengikuti acara dan menjadi panitia, itu bekal yang tidak akan didapat ketika sekolah biasa atau yang tadi saya bilang kupu-kupu ya, kuliah pulang. Ketika bekerja banyak sekali pekerjaan yang di luar materi kuliah kita harus kita kerjakan. Ya, contoh tuh akang-akang panitia tiba-tiba bisa jadi operator di sana. Padahal teman-teman psikologi betul ya, Kang? Tuh, bisa operator, saya belum tentu bisa. Kalian seperti itu yang tidak diajarkan, tapi ketika ikut organisasi, lambat laun kita dituntut untuk bisa. Karena nanti di lapangan atau di tempat pekerjaan, hal itu tiba-tiba juga muncul. Kita psikologi ya, kebayangnya psikotes, interview, dan lain-lain, ternyata enggak di sana juga. Ada pekerjaan lain yang menuntut di luar dari psikologi dan kita dituntut harus bisa ya. Oke, lanjut Kang. Nah, sebelum siap bekerja ya, tentukan mau kemana ya. Mau jadi pegawai ya, terlepas dari jadi pegawai itu banyak ya, ada PNS, ada pegawai BUMN, BUMD, mau jadi TNI, mau jadi polisi, itu namanya pegawai ya, itu namanya pegawai. Atau mau lanjut studi maksudnya langsung ke S2, lanjut profesi. Atau mau jadi pengusaha. Emang lulusan terus buat apa saya jadi lulusan psikologi kok mau jadi pengusaha? Mending saya masuk bisnis. Oh, teman-teman lulusan psikologi juga bisa kok jadi pengusaha. Ya. Atau mau jadi politikus. Nah, saya satu lagi belum sih. Tapi politikus itu bisa jadi, saya bilang, pengusaha juga. Kenapa? Dia modalnya nggak jadi pegawai dulu ya. Modalnya nggak jadi pegawai dulu. Kalau pegawai berarti kan jadi karyawan istilahnya ya, dari suatu perusahaan. Kalau misalkan politikus sih, dia bergerak untuk kelompoknya seperti itu. Nah, sebelum menentukan mau kemana, tentukan sekarang nih, masa depan kalian mau kemana ya, udah dipatokkan. Lalu persiapkan diri untuk menghadapi rintangan yang ada. Contohnya ketika jadi pegawai ya, seleksi masuk bersaing dengan teman seangkatan ataupun fakultas psikologi lain ya, ataupun dengan jurusan lain. Lalu kalau misalkan dilanjut studi, rintangannya apa? Ya teman-teman dinilai kuliahnya gimana, kemampuan untuk melanjutkan studinya gimana, itu rintangan-rintangan yang ada ya. Pengusaha, modal ada enggak? Ya, jangan modal dengkul aja ya, modal ataupun modal duit, bukan itu modal ya. Modal itu ya pengetahuan dan lain-lainnya. Termasuk mental teman-teman juga itu adalah modal ya. Yang terakhir itu ya, sebelum ke sana semua ya harus kenali potensi dirinya. Kalau potensi teman-teman nggak dikenal ya gimana mau jawab yang pertama dan yang kedua ya. Jadi jawab dulu yang nomor 3 justru, kenali potensi diri. Jika sudah kenal, oh berarti ketika menghadapi rintangan harus kayak gimana? Ya, udah menghadapi rintangan sudah bisa, bagaimana ketika lanjut studi rintangan seperti apa dan bagaimana cara melewatinya, ya berarti lanjut. Mau jadi pegawai gimana, mau jadi pengusaha gimana, sudah tahu ya, tinggal nanti arahnya mau kemana. Ya, enggak lanjut. Mengenal, memahami kemampuan diri. Nah, tadi saya bilang potensi ya. Tak kenal maka ta'aruf, betul ya? Jadi ta'aruf teh jangan sama lawan jenis aja. Ya, sama diri sendiri juga harus ta'aruf. Ya, iya dong. Ketika kita dikasih kerjaan ini, bisa nggak kamu ngerjainnya? Bisa. Saat mengerjakan lama, nggak ngerti, ya. Lalu apalagi muncul ya banyak error lah dan lain-lain. Nah itu berarti kan teman-teman bilang bisa itu omdo berarti, ya modal nekat doang berarti.
Berarti teman-teman belum kenal dengan diri sendiri. Ya, next. Jadi analisanya gimana sih sebenarnya yang simple ya, yang bisa dilakukan sendiri, nggak perlu psikotes, ya, nggak perlu psikotes. Teman-teman cukup menanyakan ke diri sendiri. Analisa diri. Kenali dan apa? Kenali kesukaan atau kelebihan atau kekurangannya. Kan di CV suka dimunculkan juga ya, kelebihan dan kekurangan teman-teman. Nah, minimal itu. Tahu nggak kelebihan dan kekurangannya teman-teman? Kelebihannya, saya ganteng dan cantik, bukan itu ya. Tapi boleh nggak sih dijadiin untuk modal percaya diri atau kelebihan? Ya boleh-boleh aja, tapi jangan dicantumin di CV ya. Itu modal buat diri sendiri ya, silahkan. Tapi kelebihan itu maksudnya gini, disiplin. Itu adalah salah satu modal dasar. Lalu jujur, itu adalah modal dasar. Kan itu mah bukannya yang baik, apa saja yang baik-baik semua. Ya kalau memang ada di teman-teman silahkan keluarkan. Tapi kalau misalkan memang ternyata kurang disiplin, ya nggak usah dimunculin. Kenapa? Jadi bumerang nantinya ketika bikin kekurangan. Ya, kalau misalkan tiba-tiba bikin kekurangan, pelupa, lalu kemudian ketika mudi itu pasti berhubungan dengan disiplin. Ketika mudi bisa disiplin nggak? Kadang-kadang yang nggak, kalau yang orangnya kelebihan yang nggak disiplin, nggak akan disiplin. Tapi kalau misalkan memang disiplin, mau mudi mau enggak, ya tetap datang tepat waktu misalkan, atau mengerjakan selesai dengan waktunya. Itu ya, coba dicari kelebihan dan kekurangan teman-teman. Lalu berikutnya adalah kesukaan dan ketidaksukaan teman-teman ya. Kira-kira yang membuat teman-teman suka itu apa? Dan yang membuat ketidaksukaan itu apa? Misalkan nyaman dan tidaknya ya. Ketika misalkan mengerjakan tugas perkuliahan, saya nggak suka nih sama yang namanya psikometri. Saya nggak suka nih yang namanya yang pokoknya berhubungan dengan angka. Kenapa? Ya kenapa tidak suka? Kesulitannya di mana? Ya dicek. Lalu yang buat suka, nah ini nih saya suka nih yang misalkan filsafat, dituntut mikir, langsung mengawang-awang ya, mikir. Lalu atau mungkin saya sukanya kalau di psikologi psikodiagnostik atau enggak praktikumnya. Nah, berarti apa tuh teman-teman? Kenali ya. Setelah itu teman-teman jika sudah tahu, lalu bagaimana cara teman-teman menangani kesulitannya. Nah sebelum ke sana sih sebenarnya teman-teman juga harus tahu yang membuat teman-teman termotivasi sama terdemotivasi. Yang bikin motivasi teman-teman untuk bekerja atau berkarya apa sih? Ya, misalkan karena orang tua, ya boleh itu jadi motivasi. Yang terdemotivasinya apa misalkan? Dapat kalau di kampus dapat nilai jelek, ya berarti harus ingat orang tua, ya ingat orang tua nih. Oh orang tua udah ngeluarin biaya ini buat kuliah, jadi terdemotivasinya hilang karena melihat nilai kurang. Pas lihat orang tua, oh ya saya harus perbaiki nilai, ya mungkin dengan SP semester pendek ya, ataupun mengejar di tahun depan agar nilainya terkejar sesuai dengan harapan. Lalu ya tadi bagaimana caranya, tadi salah satunya ya, salah satu yang cara menangani ketika kalian menghadapi sesuatu yang kalian tidak suka, seperti apa ya. Tadi misalkan saya nggak suka dapat nilai jelek, buat saya down, tapi
ingat lagi yang termotivasinya apa. Oh, orang tua. Ingat orang tua, oh harus semangat lagi. Gitu, misalkan ya. Tapi kalau misalkan ada yang lain, misalkan yang termotivasi datang ke kelas, kecengannya ya boleh. Ya, terus yang termotivasi apa? Gitu mah ini ya. Itu mah bercandaan aja. Tapi diharapkan sih kalau misal memang ya itu jadi semangat, ya mohon maklum ya untuk saat ini tidak ada pertemuan kelas. Tapi kita ada daring ya. Jadi teman-teman harus tetap semangat. Jangan hanya satu saja yang bisa bikin motivasi teman-teman. Oke, next. Nah, tadi masih sama ya, itu kan mau kemana. Awali dengan cita-cita dan kemampuan diri ya. Ketika lihat cita-cita dulu, ini mah contoh saya ya. Dulu saya mau jadi tentara loh. Lihat kemukaan nggak sih mau jadi tentara? Enggak ya? Oh cocok. Kasih loh. Lalu kemampuan diri saya sampai nggak buat jadi tentara? Sepertinya ada yang miss kenapa sampai saya tidak jadi tentara. Mungkin waktu angkatan kemarin ada yang jadi tentara ya, satu orang dari sini. Ya, siapa namanya? Dedi ya? Dedi. Oh ya. Alhamdulillah dari psikologi UIN akhirnya ada juga yang jadi tentara. Dulunya saya ngejar-ngejar tapi ya mungkin ada kemampuan saya yang belum bisa. Ya. Lalu apa yang mendorong kalian jadi lulusan S1 psikologi? Ya maksudnya gini, kenapa sih kalian masuk fakultas psikologi? Ada salah pencet ya? Ada yang bilang salah pencet katanya. Ya harapannya sih, ya kalau misalkan udah salah pencet ya tinggal telan ya. Udah takdir berarti. Tapi enggak gini teman-teman. Ketika teman-teman ada istilah salah pencet, tiba-tiba saya masuk psikologi, keterima, itu berarti udah jalan hidup teman-teman ya. Harus diterima. Kenapa? Tuh ternyata Allah tahu, Allah memberikan jalan. Ya, Allah memberikan jalan kehidupan teman-teman ke depan akan seperti apa dan mulai dari mana. Jadi harus diterima dan dinikmati. Ya, dinikmati. Realistis tadi ya saya bilang, harus realistis ya tadi sesuai dengan kemampuan. Saya nggak bisa ya tentara, jadinya pegawai HRD gitu ya, yang pindah-pindah perusahaan ya nggak masalah. Tapi keinginan saya jadi tentara itu ya disiplin tadi segala macam saya terapkan di tempat bekerja. Itu akhirnya yang bisa jadi bekal saya ya. Sesuai dengan potensi yang dimiliki. Oke. Ingat teman-teman ya, di mana ada manusia, di sanalah lahan kerja teman-teman psikologi. Selama di mana ada manusia, di situ teman-teman bisa bekerja menjadi apapun. Ya, nggak harus HRD. Atau teman saya di perusahaan ada lulusan psikologi tapi bukan HRD, dia jadi marketing. Sukses alhamdulillah, dia supervisor. Ya, tapi lulusan psikologi kenapa bisa seperti itu? Ya, mungkin dari psikologi dia bisa belajar atau mendalami dari psikologi konsumen. Betul ya? Iya. Jadi jadi jangan selalu berpikir kalau lulusan psikologi masuk perusahaan jadi HRD, enggak juga. Ya. Selama itu teman-teman berhubungan dengan manusia, silakan. Ya misalnya kan lulusan psikologi jadi montir, ya berarti bakat atau mungkin ilmunya memang senang ngutak-ngatik motor mungkin ya, atau mobil. Tapi tetap loh, motor dan mobil yang ngendarai siapa? Yang punya siapa? Manusia. Jadi tetap ada ngobrolnya juga. Ya, gitu. Jadi tenang, psikologi adalah ilmu umum sebenarnya ya, ilmu umum. Jadi apapun pekerjaannya psikologi sebenarnya harusnya masuk. Bahkan saya sekarang di rumah sakit ini ya mereka juga belajar tentang psikologi juga.
gimana cara menangani agar pasien tidak panik saat operasi dan segala macam, dan mereka tetap minta tolong untuk diajarkan bagaimana caranya menenangkan. Nggak pakai obat bius doang ya. Dulu rewel anaknya jus pingsan, enggak ya. Tapi udah bangun dia gitu lagi, jangan ya. Jadi tenangkan dulu bagaimana caranya. Nah itu juga perlu ada psikologi ya. Enggak, lanjut. Nah, jika sudah kenal, jika sudah tahu, untuk menangani diri sendiri minimal. Ketika kalian lagi rungsing, baru putus. Kalau yang anak-anak dulu mah, kalau anak-anak ABG mau putus, wah langsung mau bunuh diri pakai cutter. Cuman dulu ya pakai silet. Ya, ya untuk anak psikologi janganlah ya, jangan seperti itu. Murung bolehlah karena wajar manusia ada rasa sedih ya, tapi menanganinya agar tidak berlebihan seperti itu bagaimana? Ya. Jadi pahami hambatan di masa depan ya, tadi saya bilang ya, ketika teman-teman mau jadi apa ya kayak gini, misalkan tiba-tiba kita udah punya rencana nih di tahun yang bagus ini 2020. Banyak perusahaan yang menanamkan cita-cita berkembang di 2020. Tapi apa yang kejadian saat ini? Realitanya semuanya jatuh, semua perusahaan jatuh. Ya, kalau teman-teman pengen tahu, mungkin orang tua ada yang masih bekerja, semuanya jatuh, bahkan sampai ada yang pilot. Ya, padahal di angka 2020 ini banyak harapan, perusahaan menanamkan cita-cita yang luar biasa. Ada yang mungkin go internasional batal. Ya, ingin menambah banyak karyawan batal. Mau masuk investasi dari asing batal. Semua batal. Ya karena apa ya? Kondisinya seperti ini, realitanya seperti ini ya. Jadi perusahaan gimana? Ya harus menerima dan membuat strategi bagaimana supaya nggak kolaps atau pilot. Nah, teman-teman pun sama. Kalau teman-teman tidak bisa menerima keadaan saat ini, ya teman-teman namanya tergerus zamannya gitu. Nah, saya juga ketika bisa seperti daring hybrid seperti ini, saya juga harus belajar. Dari tadi makanya saya pantengin ini pakai software apaan sih kok bisa begini. Zaman saya nggak ada teman-teman ya. Di zaman teman-teman ini yang ada teknologi seperti ini. Sebenarnya sih udah ada di stasiun TV tapi bukan di kelas seperti ini ya. Nah, teman-teman udah bisa melakukan seperti ini, teman-teman panitia berarti udah punya kemampuan lebih. Nah, kita balik lagi nih, paham hambatan di masa depan. Tentukan strategi untuk menghadapinya, buka pikiran dan wawasan kita, jangan takut keluar dari zona nyaman kalian. Ya tadi misalkan ya, saya kan belajarnya psikologi, saya nggak ngerti tentang teknologi, nggak boleh gitu. Ya, harus, teman-teman harus belajar. Lalu misalkan teman-teman karena anak psikologi yang tadi saya bilang, saya kalau lulusan psikologi masuk perusahaan, saya harus jadi HRD. Oh enggak juga. Ya, enggak juga. Atau jadi guru BK, enggak juga. Banyak yang lulusan psikologi yang enggak jadi guru BK tapi jadi guru kelas. Bisa mengajar matematika, bisa belajar mungkin kok pintar bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Ya. Jadi ilmu psikologinya tetap terpakai ketika untuk mengajar, mendekati personal dari murid ataupun personal lainnya. Ya, jadi jangan takut atau jangan tutup mata harus menjadi seorang HRD ketika jadi pegawai, tidak. Atau misalkan mau usaha, terserah, misalkan mau punya usaha jual apa yang lagi ngetren sekarang, kopi misalkan, mau jadi barista, silakan. Ya, mau jadi barista silahkan. Punya usaha kafe gitu ya. Oh ya silahkan. Jadi jangan terpatok, udah mentok harus jadi HRD, itu nggak jadi HRD terus kalian teman-teman diem di rumah. Bukan apa enggak ya. Yuk, mangga. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nih udah punya cita-cita harus jadi HRD saat misalkan jadi pegawai atau mau jadi PNS ya, tahun depan ada pembukaan lagi katanya.
mau jadi PNS, di bagian misalkan pengembangan SDM-nya. Ya boleh, kejar. Apa sih yang harus dimiliki? Potensi atau basic skill-nya apa sih yang harus dimiliki ketika harus menjadi seorang HRD? Harus bisa interview, udah jelas. Harus bisa psikotes. Pada beres PD1-nya? Ada yang ngulang nggak? Beres ya. Alhamdulillah kalau begitu. Ya pokoknya nggak PD1 doang ya, PD-PD yang lain. Karena kita nggak, kalau PD1 kita lihat yang kalau saya rasakan waktu saya kuliah di sini dulu, PD1 itu memang lebih banyak pendidikan dan perusahaan, tapi pendidikannya juga berawal dari SMP mungkin ya, SMP, SMA, dan kuliah. Itu yang bisa dipakai untuk PD1. Terus yang lainnya, kayak misalkan buat anak, ya ada kan, ada alat tes lagi, beda lagi. Nah itu juga harus dipelajari. Basic skill itu enggak hanya yang di PD yang sudah kita rasakan di perkuliahan aja. Nah, teman-teman silahkan coba. Kenapa sih di CV saya cantumkan pernah di biro? Ya, karena memang saya menimba ilmu juga sebagian di biro. Bagaimana sih ketika saya kuliah, karena saya ikut biro dari sejak baru lulus kuliah, sebelum juga pernah ikutan. Yang saya rasakan ya, oh begini di lapangan, oh gini susahnya ngatur orang tua yang harus dites. Pernah nggak sih ngetes orang tua usia 40 sampai 50-an untuk psikotes PD1? Kebayang nggak? Suruh Pauli coy. Aduh capek. Wah kita harus kayak gimana ini supaya motivasi lagi lanjutin lagi. Wah pusing. Ya. Ada yang mau PD1 mau Pak boleh sambil ngerokok nggak? Aduh enggak Pak nggak boleh. Pak saya mau ke belakang dulu, enggak Pak mau lanjutkan dulu. Oh itu kerasa banget kepake. Terus setelah beres ya kegiatan ambil data, scoring dong, ditarget ya. Oh iya, saya waktu itu pernah belum lulus, saya harus ngeberesin 50 berkas. Ada IST, ada IST, ada Pauli, dan ada yang lain-lain ya. 3 hari harus beres 50 orang. Alhamdulillah, nggak tidur. Tidur sih. Ya tapi nggak mau harus dikejar ya. Karena teman-teman kalau ada yang namanya kerja, ya mau dapat duit, nggak gampang coy. Keringetan dulu. Ya, baru dapat hasil. Ya. Zona nyaman tadi ya. Ya aku kan kalau udah ngantuk agak hilang konsentrasi ya. Tapi kalau misalnya udah lelah daripada rusak, hasilnya harus diulang lagi. Ya jangan dipaksakan. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa nih begadang pakai kopi kayak supaya melek terus matanya, ya harus dikerjakan. Kayak selesai. Syukur-syukur 2 hari selesai. Wah alhamdulillah. Ya, berarti kan sisanya apa? Tinggal feedback ataupun memeriksa kembali hasil tesnya. Ya, seperti itu. Itu zona nyaman maksudnya. Oke, lanjut. Ataupun yang tadi ya, pengennya psikologi itu jadi HRD itu sebenarnya masih termasuk zona nyaman. Tapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk jadi seorang HRD dari potensi diri ya realistis lah. Bisanya apa? Kejar di situ ilmu psikologi sebagai pendukung. Ya. Sekarang masuk. Nah, sekarang udah tahu nih potensi diri bagaimana, kekurangan saya, kelebihan saya. Ketika saya tidak suka atau terdemotivasi, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Udah tahu cara menanganinya. Nah, sekarang tinggal cari kerja. Nih, cari kerja. Ya, semua orang akan mengalami ini ya, fase ini. Ini fase sebenarnya. Cari pekerjaan atau lowongan ya di situs yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, teman-teman tahu ya, ada beberapa job locker yang job site yang sudah terkenal. Ya silakan cari di situ. Tapi kalau misalkan di medsos gimana? Itu bisa dipertanggungjawabkan nggak? Bisa saja. Karena perlu teman-teman ketahui, perusahaan menyebarkan informasi terkait lowongan itu tidak hanya di
tempat job site yang seperti itu atau loker-loker yang punya nama. Kenapa? Perusahaan juga perlu penghematan, betul ya? Oh iya. Gimana caranya? Seperti kemarin saya, gimana caranya kamu cari orang tapi nggak perlu pasang, nggak perlu pas lowongan, nggak perlu ngeluarin duit. Sebar misalkan lewat WhatsApp grup, ya pakai duit sih, tapi kan bisa minjem wifi-nya perusahaan. Ya, sebar. Atau lewat teman-teman, ya mulut ke mulut lah kasih kabar. Ini aku lagi nyari ini. Tersebar kan informasinya? Gitu. Ya. Kendali perusahaan yang dilamar. Jangan kayak waktu itu saya pernah ikutan job fair. Ini perusahaan apa, Mbak? Waktu itu saya masih di Novel yang di Jakarta. Ini perusahaan apa, Pak? Ini perusahaan obat-obatan. Oh gitu ya. Saya masukin ya. Masukin. Sampai saya dapat sekitar 1000 CV dan yang kepake cuma 10. Bayang nggak? Itu isinya buat saya, maaf, yang masukin begitu aja itu teh sampah buat saya atau buat HRD. Ini buat apa? Ya untungnya sih bentuknya soft file ya. Jadi nggak usah harus dihancurkan. Delete yang kepake cuma 10. Karena dia melamar, tidak baca kualifikasinya, dan dia tidak ngerti ini teh perusahaan apa. Ya jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika mau melamar tuh cari informasi tentang perusahaan itu. Ya, cari perusahaan itu. Google, sekarang zamannya googling ya. Teman-teman tinggal klik nama perusahaannya apa, cek bagaimana, terus mungkin kabar-kabar yang negatifnya apa, kabar-kabar positifnya apa, dicek di sana semua. Jadi teman-teman tahu yang dilamar itu perusahaan yang seperti apa. Terutama gini, bergerak di bidang apa? Saya mau masukin, ini ada lowongan HRD. Masukin Padahal teman-teman di situ nggak suka bau parfum, suka pusing. Terus yang dimasukin perusahaan pembuat parfum. Apa yang terjadi? Nggak kuat, nggak tahan lama, teman-teman. Ya kok nggak resign, ya kalau nggak mengundurkan diri ya dikeluarin karena nggak perform. Jadi tolong kenali, ya, cek. Lalu ada perusahaan bodong, banyak loh. Mereka berani bayar di Jobstreet karena salah satu ini ya, sorry nyebutin merek. Dia berani bayar iklan untuk mengundang banyak orang, dan ketika datang ditarikin uang. Alasannya apa? Untuk diklat. Setelah beres, diterima, tekan kontrak, bayar, hilang. Kita nggak dikontak, kita kontak nggak ada, ternyata nggak bisa dihubungi. Ya, tolong dicek. Kalau kayak gitu ya tinggal lapor aja ke tenaga kerja. Nih perusahaan atas nama ini, masa di sini bagaimana? Itu langsung laporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Nama jelas, identitasnya tadi ya. Lalu nama jabatan ya dicek. Jabatannya apa, main masukin admin, ternyata masukin admin nggak dibaca, udah aja lah. Saya kan susah nih, apa aja lah kerja, yang penting masuk kerja dapat uang. Ada lamaran admin, kan admin umum ya, biasanya dari semua jurusan bisa masukin. Ternyata pas dicek admin gudang. Harus ngitung, teman-teman nggak bisa, nggak punya dasar. Kerjanya sebenarnya teman-teman bukan kerja alamat ya, tapi kerjanya teman-teman itu lebih membuat konsep. Sedangkan admin kerjanya apa? Admin gudang, ngitung dan ngecek keluar masuk barang. Bosan nggak tuh hidupnya? Ya, kenali potensinya. Kelemahan teman-teman apa? Kalau misalkan teman-teman orangnya adalah pemikir, konseptor, yang nggak cocok taruh di situ. Ya, bagi lulusan psikologi tiba-tiba masukin, gimana? Tiba-tiba bingung gini, ya. Jadi dicek. Lalu lokasi, website, email,
Itu juga dicek sama teman-teman, betul nggak ada perusahaan di lokasi itu. Dicek, nah udah ada namanya ini, udah ada namanya ini, lokasinya kita cek. Sekarang udah ada Google Map ya. Coba dicek ada nggak. Datengin dulu, misalkan sudah dijadwalkan interview tanggal sekian, teman-teman ada waktu senggang sebelum tanggal sekian. Datengin dulu. Make sure. Oh iya ada di sini. Perusahaannya betul ini. Ya udah kalian teman-teman balik lagi, nggak usah masuk, balik lagi aja ke rumah. Di hari yang pemanggilan itu baru datang, insya Allah tidak akan telat. Karena udah tahu jalurnya ya. Oke. Kalau di luar kota gimana? Ya di luar kota ya Google Map aja. Tanya sana sini. Ya kalau bisa sih H-1 atau H-2 sebelumnya teman-teman sudah ada di sana. Nanti saya cerita kenapa saya tiba-tiba nyantol di Jakarta ya. Lucu. Jangan terlalu banyak pertimbangan, nikmati kondisi di luar zona nyaman. Saya bilang lagi nih, ya. Saya dulu lulus dari sini terbayang tidak mau kerja di Jakarta. Tuh, saya sebar semua yang ada di Bandung. Nggak ada yang manggil, alhamdulillah. Ya, nggak ada yang manggil, alhamdulillah. Ya Allah, ini kok di Bandung nggak ada yang manggil saya gini ya, kata saya. Akhirnya saya coba, ada informasi dari adik kelas di Jakarta, Kang, ada perusahaan. Oke, saya masukkan. Besoknya langsung dipanggil. Hari Senin saya harus datang ke Jakarta. Posisinya saya waktu itu ya sedang tidak punya apa-apa, ya maksudnya nggak punya kendaraan dan lain-lain ya. Saya harus naik umum. Saya nggak punya keluarga di Jakarta. Makanya kenapa saya nggak mau di Jakarta? Karena saya nggak punya siapa-apa di Jakarta. Bingung kan? Cuman saya punya adik kelas itu, tapi cewek nggak mungkin dong saya tidur di kawasan cewek ya. Nggak mungkin, saya berarti harus datang ngedadak. Ternyata dia juga baru dari Bandung dan mau berangkat ke Jakarta. Akhirnya kita bareng. Berangkat jam berapa? Jam 2 pagi. Berangkat dari tol Cileunyi ke Jakarta jam 2 pagi. Kebagian tempat duduk enggak? Alhamdulillah enggak, hari Senin mah. So, nanti teman-teman kalau mau coba ya ke Jakarta naik dari Cileunyi jam 2 pagi. Alhamdulillah berdiri. Ya, berdiri. Naik bus itu yang bus warna putih garis merah itu. Ya. Naik itu nyampe di Jakarta, tunduhnya, ngantuknya, plus udah mandi jadi bau lagi. Ya, karena pas sedap. Nyampe di Jakarta, saya belum punya kosan, hanya punya yang kenal juga hanya teman adik kelas itu. Saya hanya minta izin untuk ikut bersih, merapikan diri. Akhirnya saya ke paginya kita bareng-bareng ke kantor. Kantor saya melaksanakan melaksanakan psikotes dan interview. Beres-beres psikotes dan interview, alhamdulillah jam 6. Bayangin dari jam 2 sampai jam 6 nggak ada tidurnya. Ya, itu di luar zona nyaman. Kalau saya dibilang saya nggak bisa kalau misalkan nggak tidur. Tapi ya saya harus paksakan itu. Ya, dan saya nggak mau di Jakarta tapi keterimanya di Jakarta. Alhamdulillah di hari itu saya langsung di kontrak, kamu pulang MCU, kalau udah ada hasilnya kamu datang lagi ke Jakarta, kamu masuk kerja. Seneng nggak? Seneng dong. Alhamdulillah ada yang nerima saya. Di Bandung nggak ada yang manggil juga nggak. Di sini dipanggil dan langsung diterima. Dan alhamdulillah bertahan sih 2 tahun ya, karena ada suatu hal saya harus balik lagi ke Bandung. Itu yang makanya kenapa sih zona nyaman itu harus kita berani keluar ya, karena ya siapa tahu rezeki kita di luar sana. Tapi kalau misalnya bilang saya nggak mau keluar negeri, sok doa kayak gitu, mudah-mudahan teman-teman keluar negeri. Ya, ya banyak ternyata adik-adik kelas saya, alhamdulillah ada yang kuliah di luar negeri, ada yang kerja di luar negeri, alhamdulillah. Berarti memang rezekinya di sana, ya. Oke, seperti itu ya, paham ya untuk cari kerja ya.
tolong identitas perusahaannya dicek. Meskipun teman-teman ke job fair itu, udah masuk, yang penting masuk aja. Jangan gitu. Ya boleh sih kayak gitu, misalkan ini udah mau tutup job fairnya, masukin aja, masukin dulu. Setelah masukin, teman-teman catat ini perusahaan apa, gerak di bidang apa, terus apa yang saya lamar. Dicek langsung di Google. Ya, jangan main ini aja, pas dipanggil nggak datang-datang. HRD bisa sakit hati loh. Rasain. Yuk lanjut. Oke, persiapan lamaran kerja. Nah, nanti ini diinikan oleh Kang Ari. Itu Kang Arinya udah datang. Persiapan lamaran kerja. Berikan yang terbaik dan jadilah diri sendiri. Quote-nya itu ya. Buatlah lamaran kerja sesuai dengan informasi yang didapat. Misalkan dapat dari, tadi udah saya sebutkan lagi, misalkan dari Jobstreet lah. Atau misalnya dari WhatsApp grup. Nah, disebutkan ya. Informasi dapat info dari mana. Lalu cantumkan apa yang diharapkan. Misalkan itu banyak banyak jabatan yang atau posisi yang dibutuhkan. Sebutkan mau posisi sebagai apa. Jadi jelas. Jangan misalkan abong di job fair kemarin ya. Apa aja deh yang penting kerja. Saya kasih jadi tukang cuci, mau nggak? Ya, jadi tolong dicantumkan posisi yang diharapkan mau jadi apa tuh dicantumkan. Buatlah CV, bila perlu resume. Apa sih bedanya CV resume? Nanti jelasin sama Kang Ari. Buatkan resume. Kumpulkan berkas bukti yang diminta oleh perusahaan. Ya misalkan ijazah, ya. Kalau ijazahnya belum ada berarti surat keterangan. Nah itu harus ada dilampirkan, ya. Transkrip nilai dan lain-lain. Atau misalkan kalau di saya sekarang, kalau di kesehatan itu kompleks banget dan rumit banget. Ketika ingin merekrut orang, tenaga medis tuh, wah sumpah. Jadi teman-teman tenaga medis itu harus punya yang namanya STR, surat tanda registrasi. Jika tidak punya itu, minimal punya uji kom katanya. Uji kom itu uji kompetensi apakah layak menjadi tenaga kesehatan atau tidak. Jika tidak ada, nggak bisa diterima. Ya, nggak bisa diterima. Uji kom ada, STR ada, alhamdulillah berarti tinggal lanjut. Setelah beres teman-teman nakes itu wajib bikin namanya SIP. Keluarin duit lagi dong. Iya. Nah itu. Bikin surat izin praktek. Tidak hanya dokter, perawat dan bidan pun sama. Ya, farmasi juga sama. Itu kalau ribetnya di rumah sakit. Jadi lebih banyak legalitasnya, teman-teman harus siap. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah dijadwalkan psikotes ya, ikuti psikotes dan interview sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh perusahaan. Ya, karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Kalau misalkan yang melamarnya HRD nih, pengalaman saya buka posisi HRD, yang ngelamar HRD itu bejibun. Banyak, ada yang pengalaman, ada yang fresh grade. Itu bisa sampai ratusan. Nah, saya kan males ya kalau misalnya udah bikin jadwal, saya seleksi nih dari 100, saya ambil 50 dulu deh. Karena kualifikasinya ternyata ya memenuhi semua ya, dari 100 itu saya panggil 50 dulu deh. Kira-kira dari 50 itu terus teman-teman salah satunya ya, terus aduh di tanggal sekian ulang tahun kabogo saya nggak bisa datang. Kira-kira saya mau ngejadwalin lagi nggak? Enggak lah, saya pasti jadwalin lagi yang 50 berikutnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan memang sudah ada jadwal, yuk dipakai. Tapi kecuali kalau misalkan ada kejadian yang tidak kita duga dan memang kita tidak bisa tinggalkan ya. Misalkan ibu sakit, bapak sakit, harus ke rumah sakit, harus itu. Ya berarti memang bukan jalannya teman-teman untuk ke perusahaan sana lah. Gitulah intinya. Ya, Allah itu udah bikin skenario buat teman-teman tinggal jalanin, oke? Nah, oke. Lanjut. Nah, proses seleksi. Just be yourself. Ya, just be yourself.
proses ini ya menentukan teman-teman ya, ketika nanti di perusahaan